Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amlun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallah. Masyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, kebesaran, kemuliaan, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari yang berbahagia ini, kembali Allah mengizinkan kita semua untuk hadir di rumah Allah. Mari kita juga hadirkan hati kita. Kita ikhlaskan niat kita. Yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa saat ini kita tengah duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala dan Allah tengah menatap kita semua. Selawat bering salam selalu kita mohon kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bersamaan dengan kita hari ini, saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, mereka berada di Masjid Nabawi. Mereka berada di Raudhah. Mereka berjalan melewati makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Salam yang diucapkan mereka. Mereka langsung berhadapan di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Mereka hadir di sana. Jauh-jauh datang dari seluruh penjuru negeri. Karena mereka membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, kampung halaman, pekerjaan, anak, istri, saudara,
rumah-rumah mereka yang selama ini mereka hadapi, mereka lakukan, mereka cintai, sekarang mereka tinggalkan untuk membuktikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, cinta adalah membutuhkan pengorbanan. Korban berasal dari kata qaraba, qarib, dekat. Ada kata kurban, ada korban, ada pengorbanan. Semakin besar pengorbanan yang dilakukan, akan semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin sedikit pengorbanan kita juga semakin jarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kaum muslimin, ketika kita sholat di rumah, mungkin kita katakan sambil nonton televisi kita sholat di rumah kita. Kemudian ketika ada iklan, kita lakukan sholat sampai iklannya habis. Tidak ada pengorbanan sama sekali. Karena tasambia dengan nonton. Tapi kalau kita ada pengorbanan, sholat ke masjid misalnya, akan berbeda. Kita bangun di tengah malam, di 2/3 malam misalnya. Ketika orang sedang tidur dengan lelapnya, ketika dingin itu menusuk tulang kita, kita bangun dan mengambil air wudhu. Ini pengorbanan. Dan ini juga akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat kita akan semakin khusyuk, dan ketika salat itu semakin khusyuk dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah haji, berapa lama mereka mengumpulkan uang untuk bercita-cita agar sampai ke Mekah Al-Mukarramah menjadi tamu Allah. Begitu besar pengorbanannya. Belum lagi dalam penantian waiting listnya yang begitu lama. Akhirnya mereka ditakdirkan oleh Allah dapat berangkat. Dan mereka tinggalkan orang-orang yang mereka cintai. Termasuk pekerjaan yang mereka cintai. Sehingga kaum muslimin, ketika kita mendengarkan cerita saudara-saudara kita yang kembali dari haji ataupun umrah, apa yang mereka sampaikan? Onde salat di Masjidil Haram, ieu sabana khusyuk salat awak. Onde salat di Masjid Nabawi, ieu sabana khusyuk salat awak. Salat di Raudhah khusyuk salat awak. Tempat-tempat yang mereka sulit untuk mendapatkannya, meningkatkan kekhusyukan dalam beribadah, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kaum muslimin yang disampaikan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 24 yang kita bacakan tadi. Kalau kita bertanya sekarang kepada diri kita masing-masing, siapa yang paling kita cintai dalam hidup kita? Semua kita pasti akan menjawab, yang kita cintai adalah anak kita. Apa yang kita usahakan adalah untuk anak. Kita bekerja mati-matian, membanting tulang, berkuahkan keringat, bermandikan peluh, adalah untuk mencari untuk anak yang kita cintai. Dan sebelumnya kita berkeluarga adalah mendambakan agar diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mendambakan agar anak kita sukses menjadi orang, dan kita rela berkorban karena cinta kepada anak kita. Rumah yang kita bangun adalah untuk anak. Mungkin
Dengan cara-cara kita berupaya. Mungkin juga menghalalkan cara-cara yang tidak benar demi anak yang kita cintai. Cinta kepada anak. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu sulit untuk mendapatkan anak. Setiap malam bermunajat kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan anak yang saleh. Untuk apa? Agar kalimat tauhid ini ada yang akan melanjutkan. Adalah mengharapkan generasi. Dan beliau bermunajat setiap malam kepada Allah Subhanahu wa taala sampai usia beliau yang lanjut. Ketika air mata itu sudah hampir mengering. Tak ada lagi air mata yang akan ditumpahkan. Dan Allah ijabah doa itu. Dan Allah mengkaruniakan seorang putra. Bayangkan kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Betapa bahagianya keluarga itu. Tapi kebahagiaan itu pun tidak lama. Karena Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan putra kesayangan itu dalam suatu lembah. Dan istri beliau bertanya, "Kenapa engkau tinggalkan kami di tempat ini, wahai suamiku?" Beliau berlalu terus. "Kenapa engkau tinggalkan kami, wahai suamiku?" Beliau berlalu. "Wahai suamiku, apakah engkau melaksanakan tugas perintah dari Allah sehingga kau tinggalkan kami di tempat ini?" Baru Nabi Ibrahim menoleh ke belakang. "Benar, istriku." Inilah tauhid, keyakinan kepada Allah, cinta kepada Allah. Dan sejuklah rasa dalam jiwa Siti Hajar karena dititip kepada Raja Langit dan Bumi Al-Wahhab. Dan inilah ketika berlari-lari Bukit Safa ke Bukit Marwah mencari seteguk air, Allah pancarkan air Zam-Zam. Dialah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Wahhab. Inilah yang dilakukan. Inna Safa wal Marwata min syairillah, yang dilakukan oleh jemaah haji maupun umrah. Masyaallah muslimin, cinta kepada Allah, beliau korbankan, tinggalkan putra kesayangan itu. Kemudian dalam berapa tahun, 10 tahun kemudian beliau kembali ketika putra kesayangan itu sudah menjadi remaja kecil yang begitu mengagumkan. Bayangkan kaum muslimin, berkumpul lagi dengan keluarga itu setelah begitu lama ditinggalkan, tapi Allah perintahkan agar disembelih putra kesayangan itu. Cinta kepada Allah memberikan tantangan kepada Nabi Ibrahim, sembelih dalam mimpi itu 3 kali. Kalau benar mimpi ini darimu ya Allah, ulangi lagi 3 kali mimpi yang sama. Singkat cerita kaum muslimin yang setiap tahun kita dengar kisah ini, ketika pisau yang telah diasah dengan tajam itu akan menyentuh leher putra kesayangan itu, terdengar gemuruh, "Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu." Lalu disitulah sebelah beliau telah tergeletak seekor sembelihan yang besar. Inilah kemenangan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar yang cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemenangan itu pun dirayakan dengan takbir kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ini takbir Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ketika kemenangan itu. Dan beliau itulah 10 Zulhijjah, yang takbir itu pun nanti akan kita kumandangkan juga bersama-sama. Masyarul muslimin rahimakumullah, jemaah haji berkorban. Nabi Ibrahim mengorbankan yang paling dicintai dalam hidupnya. Nabi Ismail rela untuk menjadi korban. Oh la ya abadi ma tu'maru satajirni insyaallah minas sabirin. Lakukan wahai ayah, mudah-mudahan engkau akan mendapatkan aku menjadi orang yang sama, tauhid yang sama. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sehingga inilah surah At-Taubah ayat 24 yang kita bacakan tadi. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, perniagaan, rumah-rumah, tempat tinggal yang kamu sukai, ahabba ilaikum minallah wa rasulih, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah Allah akan mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Kali lagi kamu tanya kepada diri kita masing-masing hari ini, siapa yang paling kita cintai di dalam hidup kita? Masyarul muslimin rahimakumullah. Kalau jemaah haji sudah berangkat mengorbankan dengan pengorbanan yang besar, bagi kita yang tidak berangkat haji, Allah juga menyediakan kepada kita semua untuk membuktikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban. Masyarul muslimin rahimakumullah. Hati ingin mengingatkan kita semua, kita berhitung sekarang. Setiap tahun kita berkorban. Kalau saja setiap tahun kita yang mampu berkorban, mengorbankan, ini luar biasa potensinya kaum muslimin. Mari kita berhitung sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Kita misalkan hari ini kita mempunyai tabungan kita, misalnya katakanlah 10 juta. Nanti awal bulan juga kita akan menerima katakanlah 5 juta. Berarti ada uang kita 15 juta. Sekiranya sampai tanggal 10 Zulhijjah kita hitung pengeluaran kita, makan kita sehari-hari, belanja anak kita dan semuanya, pengeluaran kita hitung sampai tanggal 10 Zulhijjah, masih tersisa senilai 300 dirham. Senilai 1 ekor kibas, 1 ekor kambing, atau 1/7 sapi, atau hari ini 2,5 juta atau 3 juta. Dari perhitungan kita, dari kalkulasi kita, masih ada saldonya senilai itu. Kalau Anda tidak berkorban, fala yakrabana musallan. Apa kata Rasulullah? Jangan kau mendekat ke tempat salatku, kata Rasulullah. Kaum muslimin, sampaikan ini kepada saudara-saudara kita. Berapa saldo uang kita di 10 Zulhijjah nanti? Kalau saja kini sekarang orang tua kita mungkin marah kepada kita, lalu beliau katakan kepada kita, kau bantu iku bana perangen yang mendaki-daki juang ke rumah hamak leh.
Dan maha marah tidak? Ini kemarahan yang besar dengan bahasa yang halus. Sekarang Rasulullah mengatakan, "Fala taqubanna musalla," jangan dekati tempat salatku. Kaum muslimin, ini bukti cinta kita. Kalau memang kita mencintai Allah, buktikan cintanya kepada Allah dengan ibadah kurban. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita sayangi anak kita. Kita cintai anak kita karena amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cintai istri kita karena amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cintai pekerjaan kita, profesi kita karena amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cintai masyarakat kita karena amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin kita, staf kita, teman kita, saudara kita karena amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan. Bukankah ini yang kita lafazkan dalam setiap salat kita? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku kupersembahkan kepada Allah. Hidup dan mati. Bayangkan gak muslim, bagaimana kita mengimplementasikannya. Ketika cinta kepada Allah itu ada dalam jiwa kita, tidak cukup hanya kita bangun setiap malam di 2/3 malam, kemudian kita menangis-nangis meraung-raung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mencintaimu ya Allah. Aku mencintaimu ya Rabb. Tidak cukup. Mencintai Allah adalah berkhidmat kepada sesama makhluk Allah. Bukankah kurban yang akan kita sembelih nanti di hari tasyrik, dagingnya tidak kita kirim ke langit, hatinya tidak kita kirim ke langit, semuanya, bulunya, kulitnya, tulangnya, dan semuanya tidak kita kirim ke langit, tapi kita bagikan terhadap sesama makhluk Allah, kepada sesama saudara-saudara kita. Artinya cinta kepada Allah, bagaimana kita berkhidmat terhadap sesama makhluk Allah. Mari kita renungkan, mari kita berkalkulasi kaum muslimin dalam waktu yang masih tersisa ini. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum